Kami percaya ada mujizat. Kami percaya ada kuasa. Sebab kutuk sakit penyakit itu sudah dipakukan di atas kayu salib. Dan kami yang menerima kebenaran ini mengalami kuasa oleh bilur-bilur darah Yesus. Kami yang sakit pagi hari ini sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima dengan iman. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami terima kuasa-Mu, kami terima mujizat-Mu, kami terima urapan-Mu, kami terima aliran-aliran kuasa kesembuhan mengalir di rumah kami. Oh, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, pagi hari ini kami ada di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur sebab kami mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan ini yang kami percaya, orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus mengalami kuasa. Sebab Yesus hadir di tengah-tengah kami. Melalui Roh-Mu, kami mengalami hadirat-Mu, mengalami sukacita, mengalami mujizat, mengalami lawatan Allah. Oh, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami bersyukur kalau boleh kembali kami mengalami kasih jamahan, lawatan Tuhan. Karena kami diam di hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan membawa kuasa bagi kami. Hadirat Tuhan membawa kesembuhan, hadirat Tuhan membawa sukacita, hadirat Tuhan membawa harapan bagi setiap kami yang kehilangan pengharapan. Kami nikmati hadirat-Mu ya Roh Kudus. Bicara bagi masing-masing kami. Pagi hari ini kami mau buka hati kami mau sendingkan telinga kami kembali untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, bagi langkah kami, dan terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu juga yang membersihkan kehidupan kami, sehingga karakter kami semakin hari semakin dibersihkan. Kami semakin hari semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Dan firman-Mu yang selalu mengingatkan kami bahwa apapun badai yang kami hadapi, kami tidak pernah berjalan seorang diri. Sebab ada kekuatan dari sorga yang menopang kehidupan setiap kami. Kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami masing-masing. Di rumah kami masing-masing kami menerima pengurapan, kami menerima hikmat, pewahyuan daripada-Mu, sehingga kami mengerti kebenaran, dan kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, oleh bilur darah Yesus aku sudah sembuh. Ayo, sama-sama bilang sama saya, aku terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama bilang sama saya, aku terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Terjadi sesuai dengan iman. Sebab Alkitab jelas katakan, segala sakit penyakit, segala kutuk telah dipakukan di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Oleh bilur Yesus, darahnya tertumpah menyembuhkan setiap kita. Haleluya. Engkau yang hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh, terima dengan iman. Hari ini engkau sudah sembuh. Terima dengan iman, hari ini engkau sudah mengalami kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing.
Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Dan jangan lupa, nanti malam kita kembali ada doa, secara khusus doa malam yang kita biasa sebut breakthrough and fasting prayer. Karena setiap hari Jumat kita mengambil waktu berpuasa. Breakthrough, kerinduan saya dalam doa puasa ini ada terobosan buat setiap kita. Baik terobosan ekonomi, terobosan kesehatan, terobosan rumah tangga, terobosan hari depan. Karena kita percaya Yesus kita menyediakan yang terbaik. Dan itu yang akan kita terima, itu yang akan kita alami. Tapi kita harus percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan Yesus sudah buat dalam hidup kita. Bagian kita melangkah, bagian kita bertindak, bagian kita beriman. Jangan lupa nanti malam teman-teman yang ada di waktu Indonesia bagian Barat jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, teman-teman yang ada di waktu Indonesia bagian Tengah berarti jam 10 malam. Dan terlebih khusus teman-teman yang ada di waktu Indonesia bagian Timur jam 11. Kenapa malam-malam? Saya rindu agar setiap umat Tuhan malam-malam mencari Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab pernah mencatat ketika Rasul Paulus dan Silas ada dalam penjara, maka firman Tuhan mengatakan mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan di tengah-tengah malam. Dan apa yang terjadi? Maka rantai-rantai terbuka, penjara terbuka, rantai-rantai terlepas. Jadi dalam pujian penyembahan ada kuasa. Dalam pujian penyembahan ada kelepasan dari keterikatan. Kenapa mesti malam pendeta? Karena kita mau bayar harga. Sama ketika kita buka hari ini, pagi-pagi kita datang kepada Tuhan. Mungkin masih sebagian besar orang banyak yang masih beristirahat, tapi kita rindu untuk menyembah Tuhan. Demikian pula ketika malam udah banyak orang yang tidur, kita masih memuji dan menyembah Tuhan. Karena setiap jerih lelah kita yang kita lakukan di hadapan Tuhan, Tuhan yang memperhitungkan. Dan setiap air mata yang tertumpah itu ada ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Haleluya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada dalam Kejadian pasalnya yang ke-36. Kejadian pasal 36 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang terakhir, saudara ya. Kejadian pasal 36 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang terakhir. Ayat terakhir itu ayat 43 ya. Kejadian pasal yang ke-36 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-43. Ini Kejadian 36 ini secara khusus berbicara tentang keturunannya Esau, atau Alkitab katakan Esau adalah Edom. Edom adalah Esau. Berbicara tentang keturunan Esau, saudara dikasih dalam Tuhan. Terus dari kepala-kepala sukunya, kepala-kepala ininya gitu kan, sampai raja-rajanya. Jadi bangsa Israel belum punya raja, Esau, Edom sudah punya raja. Ya, keturunan Yakub yang sudah sekarang kita kenal sebagai Israel belum memiliki raja, tapi Edom sudah memiliki raja. Nah, tapi ada beberapa ayat yang saya mau bagikan secara khusus. Saya tidak baca semuanya. Kejadian pertama sampai dengan Kejadian 36 ayat pertama sampai dengan ayat 43. Tapi saya baca dari Kejadian 36 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8-nya, saudara. Saudara bisa perhatikan di sana. Semua ini ya, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-46 ini bicara, ayat 43 ini bicara tentang keturunan Esau. Anak-anaknya, cucu-cucunya, kepala-kepala kaumnya gitu kan, raja-rajanya, semua dari keturunan Esau. Tapi saya konsen terhadap ayat yang ke-5, 6 dan 7. Ini yang saya mau bagikan sampai 8. Ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Ayat 5 bagian B dulu ya. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di mana? Di tanah Kanaan. Jadi ketika Yakub lari dari Esau, Yakub atau Israel lari dari Esau, dia keluar dari tanah Kanaan. Tapi jangan pernah lupa, yang menerima janji itu adalah Yakub. Yang menerima janji adalah Israel. Janji apa? Akan diberikan tanah Kanaan ini.
tanah yang berlimpah susu dan madunya itu diturunkan dan diberikan kepada Yakub. Tapi justru Yakub lari dari Kanaan karena memang lari dari Esau. Yang tinggal di Kanaan sementara itu siapa? Esau. Dan Alkitab mencatat di bagian ayat 5 bagian B mengatakan seperti ini. Itulah anak-anak Esau. Jadi disebutkan dulu dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, 5 bagian A disebutkan bahwa itulah anak-anak Esau yang lahir bagi Esau di tanah Kanaan. Sementara Esau ada tinggal di tanah Kanaan, lahir anak-anak ini. Lihat ayat yang ke-6. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergi ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub, adiknya itu. Jadi ketika Yakub balik, berdamailah Yakub dengan Esau. Maka Yakub kembali tinggal di tanah Kanaan, di negerinya Ishak. Kembali ketemu dengan Ishak. Tapi apa yang terjadi setelah Esau memiliki keturunan, akan memiliki anak-anak? Esau keluar dari Kanaan. Kenapa Esau perlu keluar dari Kanaan? Kalau alasan logiknya di ayat yang ke-7. Ini alasan logiknya kenapa Esau mesti keluar meninggalkan Yakub di tanah Kanaan. Karena harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyak yang ternak itu. Secara logik ini alasan kenapa Esau mesti keluar. Tetapi secara janji, karena memang yang diberikan janji itu bukan kepada Esau, tapi kepada Yakub. Kepada Yakub dan keturunannya, kepada bangsa Israel inilah diberikan tanah Kanaan ini yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan Ishak ayahnya. Maka tinggallah Yakub di sana. Lalu Esau kemana? Ayat 8. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Jadi dari ayat ini, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perenungan yang saya mau bagikan buat setiap kita, yakni janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Sekalipun engkau lihat di hadapanmu seakan-akan tidak tergenapi. Kalau menurut hitung-hitungan Yakub yang keluar. Kenapa? Karena Yakub lari dari Esau, menghindari Esau. Esau bersama Ishak dan Ribka ada di tanah Kanaan. Yakublah yang keluar. Tapi dalam perjalanan Yakub keluar, Yakub terus diingatkan janji Tuhan oleh pribadi Allah, baik di Betel, terus ketika keliling balik lagi ke Betel, diingatkan terus janji Tuhan. Sekalipun hidup Yakub memang tidak mudah, banyak tantangan, banyak masalah. Kita sudah belajar beberapa hari yang lalu. Mulai dari ditipu Laban, ya kan, banyak hal. Tapi ujung-ujungnya Yakub mesti menerima janji Tuhan. Dia mesti akhirnya kembali kepada tanah Kanaan, tempat di mana dia menerima janji dari Abraham, lalu Ishak, dan kembali kepada dia. Esau yang tadinya tinggal di Kanaan, ya karena memang dia tidak menerima janji itu, maka dia harus keluar. Alasannya mungkin tanpa dia sadari, dia keluar karena harta kami terlalu banyak, maka kami harus memisahkan diri. Tapi karena memang sudah ditetapkan, sama-sama bilang sama saya, sudah ditetapkan, berarti janji Tuhan itu tidak bisa gagal. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo kita buat langkah profetik. Sama-sama bilang sama saya percaya janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup saya. Amin. Ketik di kolom komentar, janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang kau lihat hari-hari itu bukan akhir dari jalan hidupmu. Engkau lihat masalah yang belum selesai, engkau lihat masalah yang membuat akhirnya hidupmu berantakan, itu bukan akhir dari hidupmu. Karena akhir dari hidupmu adalah janji Tuhan tergenapi. Apa itu? Aku tahu apa yang menjadi rancangan-rancanganku kepadamu. Tuhan sudah menyediakan rancangan hari depan yang penuh harapan. Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh dengan kedahsyatan.
Kalau kita belum melihat itu, berarti itu bukan akhir, itu belum akhir hidup kita. Nah, ini yang hari ini saya mau ingatkan buat setiap kita, sehingga kita nggak terfokus, atau kita nggak tergagalkan, atau kita tidak terdistract, tidak terganggu dengan apa yang hari-hari ini terjadi, sehingga akhirnya pikiran kita nggak macam-macam gitu, saudara. Aduh, Tuhan, saya udah ikut Tuhan, kenapa mas justru terjadi seperti ini ya? Saya udah ikut Tuhan dengan kesetiaan, katanya Tuhan berjanji akan mengangkat hidup saya, memulihkan hidup saya, tapi kenapa hal ini terjadi? Kenapa hal itu terjadi? Kenapa mesti begini? Kenapa mesti begitu? Beberapa hari yang lalu kita belajar bagaimana menyikapi keadaan yang tidak sebenarnya kita inginkan terjadi. Karena dalam hidup kita, dalam kehidupan iman Kristen, terkadang perlu proses hidup itu harus ada untuk melatih kita, untuk mendewasakan kita. Tapi di akhir dari semuanya itu kita percaya Tuhan menyediakan yang terbaik dalam hidup saya. Sekalipun yang saya lihat hari-hari ini mengecewakan, yang saya lihat hari-hari ini membuat saya sakit hati, membuat saya luka, tapi yang saya pegang janji Tuhan. Inilah yang kita belajar dari kisah Yakub, secara khusus dalam Kejadian pasal 36 ini. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir. Esau tidak menerima janji Tuhan. Yang menerima janji Tuhan adalah Yakub, karena Yakub adalah Israel. Sehingga akhirnya tanpa dia sadari, Esau keluar dengan sendirinya. Gak usah stres dengan keadaan, kesusahan, penderitaan yang kau hadapi hari-hari ini. Gak usah stres. Kenapa? Itu akan berlalu dengan sendirinya. Kenapa? Karena kau adalah orang-orang yang harusnya layak menerima janji Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan begini, kita mau gak tetap terus bertahan untuk berjuang akan melihat janji Tuhan? Loh, kenapa saya berjuang? Bukannya janji itu akan tergenapi? Betul, janji akan tergenapi, tapi dibutuhkan respon, dibutuhkan sikap kita. Lihat bangsa Israel, ketika mereka semua ada di dalam pembuangan di Mesir, bukan pembuangan, yang ada di Mesir. Ketika mereka semua dalam perbudakan, Tuhan berfirman kepada setiap mereka, bukan cuma buat Yosua dan Kaleb. Tuhan berfirman akan membawa mereka masuk ke dalam negeri yang berlimpah susu dan madunya, bukan. Tapi kepada semua yang ada di Mesir, Tuhan berfirman, aku akan membawa kalian masuk dalam satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Aku akan menjadi Allahmu, engkau akan menjadi umatku. Tuhan bilang begitu kepada seluruh bangsa Israel yang ada di tanah Mesir ketika mereka keluar dari tanah perbudakan. Tapi saya mau tanya, berapa yang masuk ke dalam sana? Halo? Berapa yang masuk? Semuanya masuk? Enggak. Apakah mereka semua mendengar janji Tuhan? Ya. Apakah mereka semua masuk? Tidak. Kenapa? Sikap mereka, respon mereka dalam menjalani padang gurun itu menentukan apakah mereka masuk atau tidak. Kalau kita pegang janji Tuhan, kita percaya dan kita tetap teguh berpegang, maka engkau akan seperti Yosua dan Kaleb. Engkau akan melihat apa yang Tuhan janjikan tergenapi dalam hidupmu. Yosua dan Kaleb juga mengalami proses, bukan enggak. Yosua dan Kaleb juga mengalami hal yang sama yang dialami oleh bangsa Israel yang sebagian besar tidak masuk tanah perjanjian. Mereka juga mengalami. Tapi kenapa mereka masuk? Karena mereka tetap bertahan, mereka tetap terus percaya. Mereka tidak hidup berdasarkan apa yang mereka lihat, tapi mereka hidup berdasarkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Itu yang mereka pegang. Jadi sikap dan respon kita menentukan apakah kita masuk atau tidak. Apakah kita menikmati janji Tuhan atau tidak. Tapi yang saya mau ingatkan, dia janjinya Tuhan tidak akan pernah gagal. Yang membuat itu gagal dan tidak bisa kita nikmati adalah diri kita sendiri. Karena apa? Karena sikap kita dalam kita menantikan janji Tuhan. Karena sikap kita, karena respon kita menghadapi setiap pembentukan tatkala kita menantikan janji Tuhan. Itulah yang menentukan kita apakah kita terima atau tidak. Tapi saya mau ingatkan dulu bahwa janji ini pasti tergenapi dalam hidup saudara kalau saudara mau taat. Galatia pasal 3 ayat 26 sampai dengan 29. Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Sama-sama bilang sama saya anak Allah. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Karena apa?
karena iman di dalam Yesus Kristus. Ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Ayat 29, perhatikan. Dan jika kamu adalah milik Kristus, jika saudara dan saya adalah orang-orang yang mengaku menyandang saya milik kepunyaan Kristus, saya anak Allah, maka saudara dan saya juga adalah keturunan Abraham. Kalau kita keturunan Abraham, berarti kita juga adalah berhak menerima janji Allah. Haleluya. Jadi janji Allah bukan hanya ditujukan kepada bangsa Israel. Awalnya ya, tapi ketika mereka semua kebanyakan menolak, ketika datangan Yesus, maka janji itu dibuka oleh bangsa-bangsa, bagi bangsa-bangsa, termasuk buat saudara dan saya. Ketika Kristus hadir dan kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka janji yang tadinya ditujukan kepada Abraham dan keturunannya, maka janji itu juga ditimpakan atau dilimpahkan kepada kita. Hanya kita yang menerima Kristus atau menjadi milik Kristus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Sama-sama bilang sama saya milik Kristus. Sama-sama bilang sama saya milik Kristus. Sudah? Sekarang bilang lagi, berarti saya layak menerima janji Allah. Amin. Kita yang mengaku milik Kristus, bahwa janji itu juga akan kita nikmati. Janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub, Israel, janji itu diberikan kepada saudara dan saya. Kita terima. Berdasarkan apa? Berdasarkan penerimaan kita pada Kristus. Roma 8 ayat 15 sampai 17. Roma pasal 8 ayat 15 sampai dengan 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Haleluya. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi apapun yang kau hadapi, statusmu tidak berubah. Sama-sama bilang sama saya, status saya tidak berubah. Apa status kita? Siapa status kita? Anak-anak Allah. Karena kita tidak menerima lagi roh perbudakan, tapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Dan ayat 17, perhatikan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Perhatikan, ayat yang sama, pesan yang sama maksud saya disampaikan. Jika kita adalah milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Di satu sisi lagi dikatakan bahwa ketika kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi hari ini saya mau ingatkan saudara, terus ingatkan diri kita setiap hari bahwa saya adalah orang yang menerima janji Tuhan. Terus perkatakan, yang kau katakan jangan kelemahan-kelemahanmu. Aku gak bisa ini, aduh aku gagal, aku susah, aku gak bisa berhasil, aduh aku menderita, aduh. Jangan perkatakan kelemahanmu. Stop memperkatakan masalahmu. Stop memperkatakan kekurangan-kekuranganmu. Ayo mulai memperkatakan apa yang menjadi janji Tuhan. Mulai memperkatakan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Kita memperkatakan janji Tuhan bukan untuk mengingatkan Tuhan, tapi untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang menjadi ahli waris janji Allah. Terus perkatakan apa yang menjadi. Makanya selalu saya bilang begini, penting untuk kita terus merenungkan firman supaya kita tahu apa janji Tuhan buat hidup saya.
Kalau kita nggak pernah merenungkan firman, bagaimana kita tahu apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita? Tapi ketika kita tahu janji Tuhan dalam kehidupan kita, kita pegang dalam hidup kita, dan sekalipun yang kita lihat belum terjadi, kita tetap terus memegang bahwa janji Tuhan pasti tergenapi. Sekalipun yang saya lihat hari ini belum terrealisasi, tapi saya tahu janji itu tidak pernah gagal. Haleluya! Sama-sama bilang sama saya, janji Allah tidak pernah gagal. Amin. Yes, ketik kolom komentar dulu dong. Janji Allah tidak pernah gagal. Ayo. Dengan demikian kita tahu nih, kalaupun hari-hari ini yang saya hadapi tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan dan tidak sesuai dengan apa janji Tuhan, berarti itu bukan akhir dari segalanya. Itu bukan akhir daripada kehidupan kita. Nanti akhirnya kau akan lihat. Sama ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka berjalan di padang gurun, mereka bilang, wah habis nih, wah binasa nih, selesai hidup kita di sini nih. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Habislah mereka di Mesir, habislah mereka di padang gurun itu. Tapi Yosua dan Kaleb tetap terus bertahan sambil berkata, tidak, kita pasti masuk dan kita akan nikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, karena yang menyertai kita adalah Tuhan. Itu yang Yosua dan Kaleb perkatakan. Makanya ketika engkau diperhadapkan dengan masalah, perkatakan janji Tuhan, jangan perkatakan kegagalan. Mulutmu punya kuasa, saudara. Ya, jadi janji Tuhan itu terjadi atau tidak terjadinya bukan karena kegagalan, yang janji Tuhan janji Tuhan tidak tergenapi. No, tapi kitalah yang memutuskan bahwa kita tidak mengalami janji Tuhan. Wah nggak mungkin lah, wah nggak bisa lah, maka itu yang terjadi. Padahal sedianya Tuhan sudah buka jalan, sedianya Tuhan sudah berikan hal tersebut. Tapi kita yang nggak percaya, kita yang meragukan. Tapi hari ini ada kabar baik. Penderitaanmu, masalahmu, pergumulanmu hari-hari ini, itu bukanlah akhir dari jalan hidupmu. Ya, saudara ya. Kalau rumah tanggamu belum pulih hari-hari ini, itu bukan akhir dari hidupmu. Engkau akan melihat rumah tanggamu dipulihkan, katakan amin. Kalau hari-hari ini kau masih berjuang terhadap ekonomimu, itu bukan akhir dari hidupmu. Tuhan pasti akan putar balikan keadaan, Tuhan mengangkat ekonomimu. Amin. Kalau sampai hari ini engkau belum lihat kesembuhan yang kau terima, itu bukan akhir hidupmu. Engkau akan lihat bagaimana pemulihan demi pemulihan akan terjadi dalam hidupmu. Itu yang kita pegang. Kenapa? Karena aku tahu hidupku tidak berdasarkan apa yang terjadi dengan keadaan. Hidupku berdasarkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidupku. Jadi jangan gampang tergagalkan janji Tuhan hanya karena keadaan, hanya karena apa sikap orang kepada kita, hanya karena apa yang kita lihat. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Yang nggagalin janji Tuhan itu kita. Dengan cara apa? Tidak percaya. Dengan cara apa? Ragu. Dengan cara apa? Khawatir berkelebihan. Dengan cara apa? Kita sendiri yang bilang gak mungkin, gak bisa. Maka sesuai dengan imanmu, jadi padamu. Ya, makanya dalam Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 36, saudara. Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani pasal 10 ayat 35-36. Coba saudara perhatikan. Ibrani 10 ayat 35 dan 36 bilang begini. Sebab itu, ini langkah kita nih, sebagai orang-orang yang menerima janji Tuhan, ini langkah kita. Sebab itu janganlah kamu melepaskan, apa dibilang? Halo, kepercayaanmu. Engkau sudah percaya nih bahwa janji Tuhan tergenapi. Jangan sampai karena pergumulanmu, karena masalahmu, engkau lepaskan kepercayaanmu. Kayaknya gak mungkin deh Tuhan buat mujizat. Kayaknya gak mungkin deh Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Kayaknya gak mungkin deh Tuhan pulihkan ekonomi saya. Kayaknya gak mungkin deh suami saya dijamah Tuhan. Kayaknya gak mungkin deh istri saya bisa bertobat. No, jangan lepaskan kepercayaanmu, firman Tuhan katakan. Engkau sudah percaya, pegang itu, ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena apa dikatakan? Besar upah yang menantinya. Upah itu dibayarkan kapan? Nanti, saudara. Upah itu ada di belakang. Setelah apa yang kau lakukan baru kau dapatkan upah. Upah itu bukan di awal. Ketika kau pegang terus kepercayaanmu, maka kau melihat upah dari kepercayaanmu akan kau terima.
Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu. Kenapa ada banyak orang akhirnya pergi meninggalkan Yesus? Karena tidak mau bertahan sampai akhir. Alkitab katakan, hanya orang-orang yang bertahan sampai akhir yang akan melihat keselamatan. Hanya orang-orang yang bertahan sampai akhir yang akan menerima selamat. Bukan orang yang berjuang setengah. Engkau berjuang mati-matian, engkau berjuang habis-habisan, tapi cuma setengah perjalanan, itu bukan berjuang namanya. Iseng-iseng. Kalau berjuang, kau berjuang sampai akhir. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, kapan akhirnya? Kan seperti itu. Kapan akhirnya? Jangan cari tahu kapan akhirnya, tapi teruslah berjuang. Karena ketika engkau terus menantikan Tuhan, ketika engkau terus berjuang tanpa sadari, engkau akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sebab ayat 36, kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Sama-sama bilang sama saya harus tekun. Apa itu tekun? Konsisten, terus menerus lakukan apa yang sudah engkau lakukan. Engkau sudah setia, terus setia, jangan berubah. Engkau sudah berdoa tapi engkau belum lihat jawaban doa, terus berdoa. Jangan terganggu dengan jawaban doa yang belum kau terima sampai hari ini. Amin. Tekun, karena ketika engkau tekun, firman Tuhan katakan begini, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan. Kapan kita memperoleh? Ketika ada ketekunan. Lihat ketekunan Yakub dan Yosua dan Kaleb. Mereka tekun untuk menantikan janji Tuhan. Apa yang mereka terima? Mereka melihat negeri yang berlimpah susu dan madunya sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Engkau mau melihat janji Allah tergenapi? Tekun dalam hidup. Terus jangan pernah lepaskan kepercayaan. Karena Allah yang sudah berjanji, Dia tidak pernah gagal terhadap apa yang Dia janjikan. Firman-Nya bilang begini, apa yang keluar dari mulutku, apa yang keluar dari mulutku, kata firman Tuhan, yang disebut sebagai firman Tuhan, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang kukehendaki, kata firman Tuhan, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Jadi apa yang udah keluar dari firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut Allah, itu pasti, bukan mudah-mudahan saudara, itu pasti tergenapi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Langit dan bumi bisa bergoncang, tapi firman Tuhan tidak tergoncangkan. Itu sebabnya jangan berpegang pada apa kenyataan, berpeganglah pada apa yang menjadi firman Tuhan. Kalau engkau berpegang pada kenyataan yang kau lihat di muka bumi ini, berubah, semuanya berubah. Tapi janji Tuhan yang sudah keluar dari mulut Allah tidak akan pernah berubah. Karena engkau adalah anak-anak Allah, engkau juga yang akan menerima janji itu. Karena engkau adalah ahli waris kerajaan Allah. Tugas kita yang pertama, jangan pernah tinggalkan kepercayaan kita, jangan pernah lepaskan kepercayaan kita. Sekalipun kita digoncang dengan berbagai macam pergumulan, digoncang berbagai macam masalah, jangan pernah lepaskan kepercayaanmu kepada janji Tuhan. Pegang erat-erat, tekun lakukan apa yang kau sudah lakukan hari ini. Engkau sudah lakukan banyak hal, engkau sudah berpuasa, engkau sudah berdoa, engkau sering melayani Tuhan, engkau beribadah. Terus tekun lakukan itu. Sekalipun engkau sudah doa tapi engkau belum lihat jawaban doa, tekun lakukan itu. Kenapa? Karena orang-orang yang tekun akan melihat janjinya Allah digenapi dalam hidup. Yang kedua, apa yang menjadi bagian kita? Tetap setia. Jangan pernah tinggalkan Kristus oleh karena tawaran-tawaran yang ada di luar kita. Pasti banyak tawaran-tawaran saudara untuk kau pergi meninggalkan Kristus. Tapi izinkan saya mengingatkan ini. Engkau adalah anak-anak Allah oleh karena Kristus. Statusmu tidak akan pernah berubah hanya oleh karena masalah dan pergumulan. Tapi statusmu berubah ketika engkau pergi meninggalkan Kristus. Orang-orang muda, jangan pernah pergi tinggalkan Kristus oleh karena apapun juga. Tawaran boleh banyak datang berganti, tapi kalau kita punya iman yang teguh, tidak. Saya sudah diangkat menjadi anak Allah oleh karena Kristus, maka status saya tetap anak Allah karena saya tetap pegang Kristus.
pegang hal ini. Tetaplah setia. Tetap pegang kepercayaan. Dan yang ketiga, yang terakhir, miliki komunitas yang sehat. Kenapa? Karena ketika masalah pergumulan datang, kalau kita tidak ada di komunitas yang sehat, maka kita gampang digoncangkan. Kalau kita tidak ada di komunitas yang sehat, maka kita gampang diajak untuk keluar. Tapi ketika kita memiliki komunitas yang sehat, di situ kita saling dikuatkan, di situ saling berpegangan tangan, kita saling mendoakan. Maka dalam komunitas doa pagi ini saya buat grup WhatsApp, saudara. Jadi saudara yang mau tergabung di grup WhatsApp, ada apa di grup WhatsApp ini? Kita saling mendoakan. Ada masalah, lemparkan di grup WhatsApp ini, kita doakan sama-sama. Sekalipun kita mungkin belum saling kenal, belum pernah ketemu, tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang saling menguatkan, saling mensupport, saling mendoakan. Karena kita percaya kita ada untuk saling menguatkan satu dengan lainnya. Amin. Pastikan kita tergabung dengan komunitas-komunitas yang sehat. Bukan komunitas-komunitas yang menyesatkan, bukan komunitas-komunitas yang mengajak kita lakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena dengan sebagaimana komunitasmu, seperti itulah kita kelak. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, janji Tuhan tidak pernah gagal. Kitalah, sikap kitalah, kelakuan kitalah yang seringkali membuat janji Tuhan itu tidak tergenapi. Karena itu pastikan 3 hal ini. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Yang pertama, tetap pegang Kristus. Dan yang kedua, tetaplah setia. Karena orang-orang yang setia sampai akhir, dialah yang melihat keselamatan dari Tuhan. Dan yang ketiga, miliki komunitas, miliki teman-teman lingkungan dekat yang mensupport imanmu untuk engkau tetap bertahan menantikan janji Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami tahu janjimu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Yang seringkali menggagalkan janji Tuhan adalah sikap kami yang tidak sabar, sikap kami yang tidak mau taat, sikap kami yang tidak mau dibentuk dan didewasakan. Tapi hari ini kami diingatkan untuk selalu memegang kepercayaan kami, untuk tidak melepaskan kepercayaan kami oleh karena apapun juga. Karena biar bagaimanapun kami tahu pembentukan pendewasaan itu mesti terjadi dalam hidup kami. Tapi hidup kami tetap terus memegang janji Tuhan, karena kami tahu Tuhan sendiri yang berfirman, apa yang keluar dari mulutmu tidak akan pernah kembali kepadamu, melainkan akan mengerjakan apa yang kau Allah kehendaki dan berhasil dalam apa yang Allah suruhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami juga diingatkan untuk selalu memiliki komunitas yang baik, lingkungan teman-teman yang mensupport iman kami, untuk kami saling mendoakan, untuk kami saling mengingatkan, untuk kami saling meneguhkan iman kami satu dengan yang lain. Bapa, hamba berdoa buat umatmu yang hari-hari ini sedang mengalami kegalauan hatinya oleh karena apa yang mereka lihat. Mungkin dalam hati mereka bertanya-tanya, mana janji Tuhan belum tergenapi dalam hidupku. Mungkin dalam hati mereka bertanya-tanya, kapan janji Tuhan tergenapi dalam hidup rumah tangga keluargaku. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus ingatkan mereka untuk tetap terus bertahan sampai kepada kesudahannya. Kalaupun mereka harus dibentuk, kalaupun mereka harus diajar, dididik, didewasakan, itu untuk memurnikan iman mereka sehingga mereka tidak turut dihukum dengan dunia ini. Hari ini kami berdoa, Roh Kudus kuatkan kami. Kami mau taat, kami mau setia, kami tidak mau melepaskan kepercayaan kami, karena kami tahu ada upah dalam setiap apa yang kami percayai. Hamba berdoa buat umatmu Allah, satu persatu Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Mereka terima kuasa, mereka terima kekuatan, mereka terima pengharapan yang terus mengalir dalam hidup mereka tatkala mereka sedang menantikan janji Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan satu persatu umatmu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Kami mau tinggal dalam komunitas yang sehat, komunitas yang saling mendoakan. Kami rindu biar hidup kami mengalami janji Tuhan, karena sebenarnya kami adalah anak-anak Tuhan yang layak menerima janji Tuhan sebagai ahli waris. Janji yang diberikan kepada Abraham juga janji diberikan kepada kami. Kami terima di dalam nama Yesus.
sehingga hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami hidup memegang janji Tuhan, bukan hidup berdasarkan perasaan maupun apa yang terjadi hari-hari ini, tapi kami tidak mau digoncangkan oleh apapun yang kami hadapi. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Allah yang memampukan setiap kami untuk tetap terus menjalani hari-hari hidup kami dan tetap terus memegang janji Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai di dalam nama Yesus. Kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Kami percaya janji Allah tergenapi dalam hidup kami tepat pada waktu Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap pergumulan dari umat Tuhan. Hamba menyerahkan setiap umat-Mu ya Allah, satu persatu ke dalam tangan Tuhan hamba serahkan. Mereka yang mendoakan hari-hari ini buat rumah tangga mereka, mereka yang mendoakan suami mereka, mereka yang mendoakan istri mereka hari-hari ini, yang sedang jauh dari Tuhan, yang mungkin sedang pergi meninggalkan mereka. Bapa, dari rumah kami masing-masing, kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang mengetuk hati setiap suami-suami, hati yang mengetuk hati setiap istri-istri yang telah jauh dari Tuhan. Kami doa memohon belas kasihan Tuhan, jamah ya Allah Roh Kudus, sehingga mereka kembali kepada pasangan-pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan, sehingga mereka kembali menikmati kerukunan anugerah di tengah-tengah rumah tangga yang diberkati Tuhan, rumah tangga yang ada dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba menyerahkan juga setiap mereka yang bergumul hari-hari ini, buat kesehatan mereka. Kami terima kesembuhan karena kami tahu disampaikan firman disembuhkan mereka terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan hari ini. Kami melangkah dengan iman, kami percaya dan kami bertindak. Karena kami percaya maka kami berkata-kata, kami sembuh oleh bilur darah Yesus. Segala sakit penyakit sudah digantung di atas kayu salib. Kami terima bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan kami, terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa yang baik buat pagi hari ini. Kami juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini bergumul buat perekonomian mereka. Mereka yang hari-hari ini tergoncang ekonomi mereka. Kami pegang firman-Mu tergenapi, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kami percaya hidup kami terpelihara. Kami percaya hidup kami mengalami anugerah Tuhan, keberkatan Tuhan ada atas hidup kami. Sehingga setiap umat Tuhan yang hari-hari tergoncang ekonominya, terjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Dibukakan tingkap-tingkap langit dalam hidup mereka ya Allah. Kalaupun di antara mereka sedang mencari pekerjaan, merintis usaha, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Sehingga setiap mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, setiap mereka boleh mengalami anugerah Tuhan. Bapa, hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang lemah hari-hari ini iman mereka, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Allah yang meneguhkan iman mereka untuk menguatkan mereka tetap berada dalam jalan-jalan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan orang-orang muda yang berdoa hari-hari ini untuk Tuhan memberkati masa muda mereka. Kalau hari-hari ini ada orang-orang muda yang berdoa di pagi hari bersama-sama dengan kami, tapi mereka memiliki kekhawatiran, Tuhan bagaimana dengan masa mudaku, Tuhan bagaimana dengan hari depanku. Bapa, hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Kami pegang janji Tuhan, sungguh masa depan itu ada bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami pegang janji firman Tuhan bahwa Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan buat setiap kami yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya orang-orang muda yang mengasihi, mencintai Tuhan, hari depan mereka adalah hari depan yang dahsyat, hari depan yang luar biasa, hari depan yang dipakai dan diurapi Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba menyerahkan setiap orang-orang muda ini, mereka yang berdoa, usaha mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, Allah yang memberkati dalam nama Yesus. Kalau mereka berdoa hari-hari untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan kami berdoa, pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang memang Tuhan bawa untuk menjadi pasangan hidup mereka. Pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, seiman, takut akan Tuhan Yesus. Bahkan mereka hidup dalam
kasih Allah yang mengikat mereka di dalam nama Yesus. Kalau mereka yang hari-harinya sudah menjalin hubungan dan memiliki rencana untuk melanjutkan ke jenjang yang serius dalam pernikahan, biar Tuhan juga yang tolong, Tuhan juga yang mempersiapkan. Segala sesuatunya boleh berjalan dalam campur tangan dan kuasa Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin mereka adalah keluarga kami yang kami kenal. Tuhan tolong, sehingga setiap mereka yang belum mengenal Kristus di antara keluarga kami sebutkan nama mereka pagi hari ini. Mari saudara sebutkan nama mereka di hadapan Tuhan. Bawa nama-nama mereka. Biar Roh Kudus jamah mereka, Roh Kudus pulihkan hidup mereka, Roh Kudus jamah dalam nama Yesus, sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu apapun juga yang menjadi pergumulan anak Tuhan hari-hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapak, kami teringat juga kota di mana kami tinggal. Kami berdoa buat kota kami, karena kami tahu kesejahteraan kami adalah kesejahteraan kota kami, adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami mengangkat tangan kami. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu di rumahmu masing-masing. Ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Berkati kotamu. Bapak, kami mengangkat tangan kami ucapkan berkat buat kota kami. Diberkatilah kota kami. Kami lepaskan berkat dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kota kami diberkati Tuhan. Kami ucapkan berkat, kota kami aman, dijauhkan dari huru hara, dijauhkan daripada segala niat rancangan orang jahat, dijauhkan dari setiap bencana alam. Kota kami aman di dalam nama Yesus Tuhan. Berkat-Mu ada atas kota di mana kami umat-Mu tinggal masing-masing, dalam nama Yesus. Kami juga ucapkan berkat buat bangsa kami Indonesia dalam pemeliharaan Tuhan. Indonesia ditolong Tuhan, Indonesia dijaga disertai Tuhan, dalam nama Yesus. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami bawa juga, kami doakan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran mereka. Kami doa buat para gubernur, kami doa buat para bupati, para wali kota. Kami doa ya Tuhan dalam nama Yesus. Kami menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Setiap kepemimpinan bangsa kami Tuhan, kami bawa dan kami doakan di dalam nama Yesus. Dituntun mereka dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, jauhkan bangsa kami dari krisis ekonomi. Kami perkatakan dalam nama Yesus, ekonomi Indonesia diberkati Tuhan. Hasil-hasil bumi bangsa kami maju, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Hal-hal baik terjadi atas bangsa kami. Kalau rencana 2024 akan ada pemilihan presiden, Tuhan berkati, Tuhan tolong partai-partai yang ada di dalam nama Yesus. Kami berdoa pemimpin-pemimpin yang ada, pemimpin-pemimpin yang bakal calon presiden, kami doa dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang berkenan di hati Tuhan, yang akan memimpin bangsa kami. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan rencana ini. Biar keadaan aman. Setiap roh pemecah belah, roh adu domba yang diciptakan oleh orang-orang tertentu, kami berdoa patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tidak berlaku atas bangsa kami. Indonesia dijaga, Indonesia disertai Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tangan-Mu ada atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami selesai memulai hari ini bersama Tuhan. Kami percaya tergenapi firman Tuhan Yesus dalam hidup kami. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kami terima dengan iman apa yang kami doakan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, saya informasikan bagi setiap umat Tuhan yang belum bergabung di grup komunitas doa pagi, karena saya rindu setiap kita ada komunitas sehingga saling mendoakan, saling mensupport, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nanti di komentar live pada saat ini akan saya masukkan, saudara dikasih dalam Tuhan, link buat saudara Bapak Ibu saudara bergabung sesuai dengan daerah masing-masing, yang ada di WIB, yang ada di WIT, yang ada di WITA gitu kan. Saya share di sana. Nanti Bapak Ibu tinggal klik. Jadi jangan masukkan nomor Bapak Ibu di kolom komentar, jangan. Ya kan, kalau sudah terlanjur, kalau bisa di delete,
Kalau bisa jangan masukkan di kolom komentar nomor telepon Bapak Ibu, tapi biarlah kami melemparkan link yang ada. Nanti Bapak Ibu tinggal klik link tersebut, Bapak Ibu otomatis masuk ke dalam grup WhatsApp komunitas doa pagi ya. Kalau bisa jangan dimasukkan nomor telepon Bapak Ibu di kolom komentar. Kalau udah terlanjur masukkan, kalau bisa dihapus. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nanti kami coba usahakan untuk dihapus. Tapi kami akan lemparkan linknya sehingga nanti Bapak Ibu bisa klik link tersebut ya. Bapak Ibu yang tinggal di WIB, Waktu Indonesia Bagian Barat, atau WITA, atau WIT, sesuaikan dengan namanya, daerahnya, sehingga Bapak Ibu bisa langsung bergabung ya. Kita kembali ketemu nanti malam, jam 9 malam. Kita akan doa bersama-sama dalam Breakthrough and Fasting Prayer. Pastikan ada doa-doa, pokok-pokok doa yang sudah disiapkan, karena kita akan doa buat pokok-pokok doa yang sudah tercatat di dalam selembar kertas yang kita sebut sebagai formulir doa. Kita akan angkat di altar kudus Tuhan, kita doakan bersama-sama ya. Sampai ketemu nanti malam, tetap terus setia, pegang terus kepercayaan kita kepada Kristus. Karena engkau adalah anak-anak Allah yang layak menerima janji Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.